Baiklah, kali ini kita akan membahas analisis jalur. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu analisis jalur. Analisis jalur atau path analysis merupakan bagian lebih lanjut dari analisis regresi. Jika dalam analisis regresi umumnya digunakan untuk menguji apakah ada pengaruh langsung yang diberikan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat, sementara itu analisis jalur tidak hanya menguji pengaruh langsung saja, tetapi juga menjelaskan tentang ada atau tidaknya pengaruh tidak langsung yang diberikan variabel bebas melalui variabel intervening terhadap variabel terikat. Perbedaan lainnya adalah terlihat pada tabel koefisien. Koefisien estimasi pada analisis regresi dilihat pada kolom unstandardized coefficient, sedangkan pada analisis jalur koefisien, jalur dilihat secara dari standardized coefficient. Pada berikut contoh penelitian yang menggunakan analisis jalur dalam suatu penelitian. Misal, seorang peneliti ingin melihat pengaruh gaya kepemimpinan yaitu X1, lingkungan kerja X2 terhadap motivasi yaitu X3, serta dampaknya terhadap kinerja yaitu Y, guru SMA 1 Padang, di mana variabel motivasi sebagai variabel intervening. Bentuk kerangka pemikiran dari penelitian tersebut adalah seperti yang kita lihat di sini, ada gaya kepemimpinan X1, lingkungan kerja X2, motivasi Y, dan kinerja. Berdasarkan gambar di atas dapat dibuat hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara X1 terhadap Y, kedua diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara X2 terhadap Y, ketiga diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara X1 terhadap Z, keempat diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara X2 terhadap Z, kelima diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara Y terhadap Z, dan keenam diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara X1 melalui Y terhadap Z, ketujuh diduga terdapat pengaruh yang signifikan X2 melalui terhadap Z. Nah, kemudian cara memaknai hasil SPSS analisis jalur ini ada dua interpretasi hasil dari analisis jalur, yakni satu, tahap menghitung koefisien jalur, kedua, tahap uji hipotesis dan pembuatan kesimpulan. 1. Menghitung koefisien jalur. Pada bagian ini akan dihitung koefisien jalur model atau substruktur 1 dan koefisien jalur model 2. Penjelasannya adalah koefisien jalur model 1. Dari hasil regresi model 1 pada tabel koefisien dapat diketahui bahwa nilai signifikan dari kedua variabel yaitu X1 sama dengan 0,0 dan X2 sama dengan 0,0, lebih kecil dari 0,05. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model 1 yakni variabel X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap Y. Nilai R2 pada model ini sebesar 0,404. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi atau sumbangan pengaruh X1 dan X2 terhadap Y adalah sebesar 40,4%, sedangkan sisanya sebesar 59,6% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Sementara itu, untuk nilai efisien 1 dapat dicari dengan rumus E1 sama dengan kuadrat 1 dikurang R2 sama dengan kuadrat 1 dikurang 0,404 atau sama dengan 0,772. Koefisien jalur model 2. Dari hasil regresi model 2 pada tabel koefisien dapat diketahui bahwa nilai signifikan dari ketiga variabel yaitu X1 sama dengan 0,021, X2 sama dengan 0,033 dan Y sama dengan 0,000, lebih kecil dari 0,05. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model 2, yakni variabel X1, X2 dan Y berpengaruh signifikan terhadap Z. Nilai R kuadrat pada model ini sebesar 0,652. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi atau sumbangan pengaruh X1, X2 dan Y terhadap Z adalah sebesar 65,2%, sedangkan sisanya sebesar 34,8%, merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan ke penelitian. Sementara itu, untuk nilai E2 dapat dicari dengan rumus E2 sama dengan kuadrat 1 dikurang R kuadrat sama dengan kuadrat 1 dikurang 0,652 sama dengan 0,589. Dengan demikian diperoleh diagram jalur model struktur 2 sebagai berikut. Tahap uji hipotesis dan pembuatan kesimpulan. Analisis pengaruh X1 terhadap Y. Dari analisis di atas diperoleh nilai signifikan X1 sebesar 0,00 kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X1 terhadap Y. Analisis pengaruh X2 terhadap Y. Dari analisis di atas diperoleh nilai signifikan X2 sebesar 0,000 kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X2 terhadap Y. Analisis pengaruh X1 terhadap Z. Dari analisis di atas diperoleh nilai signifikan X1 sebesar 0,021 kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X1 terhadap Z. Analisis pengaruh X2 terhadap Z. Dari analisis di atas
diperoleh nilai signifikan X2 sebesar 0,033 kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X2 terhadap Z. Analisis pengaruh Y terhadap Z ialah dari analisis di atas diperoleh nilai signifikan Y sebesar 0,00 kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan Y terhadap Z. Analisis pengaruh X1 melalui Y terhadap Z. Diketahui pengaruh langsung yang diberikan X1 terhadap Z sebesar 0,160. Sedangkan pengaruh tidak langsung X1 melalui Y terhadap Z adalah perkalian antara nilai beta X1 terhadap Y dengan nilai beta Y terhadap Z, yaitu 0,335 dikali X 0,009 sama dengan 0,204. Maka pengaruh total yang diberikan X1 terhadap Z adalah pengaruh langsung. Itulah tadi penjelasannya. Maka kita akan lanjutkannya langsung kepada tutorialnya, kita ke SPSS. Tunggu sebentar ya. Di sini kita membuka SPSS. Yang pertama kita itu klik variable view. Di sini kita bikin X1. Salah, sebentar, ada kesalahan teknis. Di sini kita bikin di variable view-nya, kita bikin pertama itu X1, kemudian X2, ketiga Y, keempat Z. Kita copy, kita paste. Kita ambil analyze, regression, lalu linear. Lalu kita masukkan nilai dependennya itu Y. Oh maaf, ternyata saya belum memberikan tabel, maka saya akan memberikan tabel dulu. Di sini kita bikin X1-nya gaya kepemimpinan, X2-nya lingkungan kerja, Y-nya motivasi, Z-nya kinerja. Lalu kita ambil di Excel, kita copy semua, kita klik analyze, kita klik regression. Ini yang tadi ya. Lalu kita masukkan variabel B di dependent dan variabel X1 dan X2 di independent. Setelah itu klik OK. Maka akan keluar hasil output SPSS-nya. Ini dia hasil outputnya. Dan kemudian kita ambil lagi analyze, kita klik regression. Kita rubah independentnya berubah menjadi Z deh. Dan di independennya kita tambah jadi motivasi, kita klik OK, maka akan keluar hasilnya. Nah, ini dia hasil analisis regresi jalurnya. Analisis jalurnya. Sekian, terima kasih.